Assalamualaikum ayah bunda juga sahabat guru dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Pak Mubarok di program Caper Calistung Praktis. Hari ini saya berada di halaman belakang TK Islam Fitria 3 Galaksi Bekasi Selatan. Ya, setiap hari Rabu, mulai tahun ini hari Rabu, biasanya hari Kamis. Tiap hari Rabu saya berada di TK ini sejak tahun 2007 sampai 2020 ini, 13 tahun, seminggu sekali saya membimbing bahasa Inggris untuk para guru di sekolah ini. Juga terkadang ke siswanya juga. Ya. Baik, sharing kita hari ini tentang 4 pendekatan membimbing baca tulis. Ya. Setidaknya ada 4 pendekatan, bisa juga dikatakan metode ya. Pendekatan itu lebih umum, metode sedikit lebih spesifik lagi nanti ada teknik namanya. Pendekatan pertama yang disebut dengan metode mengeja. Ya, mengeja. Bu, ibu, mengeja ya. Bu, di, budi. Nah, gitu kan. Ba, ca, baca. Itu pendekatan mengeja namanya ya. Kedua disebut dengan metode langsung suku kata. Jadi tidak belajar mengeja, tapi langsung suku kata. A, I, U, E, O, babi, bu, bebo, ca, ci, cu, ceco, dadi, du, dedo ya. Itu metode dengan suku kata namanya. Ya. Dua-duanya bagus. Ya, dua-duanya bagus. Tidak usah mengatakan yang mengeja itu lebih ketinggalan ya. Banyak yang sekarang menggunakan metode suku kata. Di kami tidak perlu mengeja, katanya. Biarkan aja, yang mengeja juga bagus, yang langsung suku kata juga bagus. Keduanya akan bagus ketika memang yang membimbingnya sudah terbiasa. Bagi yang biasa membimbing langsung suku kata, ya metode suku kata lebih bagus. Bagi yang terbiasa membimbing dengan cara mengeja, ya dengan cara itu lebih bagus. Jadi kalau bertanya ke saya mana yang lebih bagus, ya yang lebih bagus adalah yang biasa digunakan oleh orang tersebut yang membimbingnya. Gitu ya. Yang ketiga ada yang dikenal dengan metode phonics ya, letter sound, bunyi huruf. Di mana anak tidak diperkenalkan nama alfabetnya, tetapi lebih ke bunyi hurufnya. Nah, ini biasanya digunakan di sekolah-sekolah yang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Itu menggunakan metode phonics. Jadi bukan A, B, C, D, tapi B, K, D. Nah, jadi bunyi hurufnya seperti U ya, huruf U. Bisa dibaca ya. Nah, misalnya apa? Vlad ya. Huruf U dibacanya A. Begitu juga huruf E atau A ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris E. Nah, itu bisa bunyi hurufnya apa? Bisa Contohnya apa? Black cat. Nah, huruf A dibaca Nah, bisa juga dibaca dibaca bisa dibaca A. Nah, contohnya apa? Class. Nah, ya orang Inggris bilangnya classroom, orang Amerika bilangnya classroom. Nah, tapi huruf A di sana dibacanya adalah A. Jadi yang diperkenalkan kepada anak adalah bunyi hurufnya, bukan nama alfabetnya. Nah, semua sekolah Montessori menggunakan metode phonics, tetapi tidak semua yang menggunakan metode phonics adalah sekolah Montessori ya.
Di Montessori ada aparatus khusus ya, artinya alat peraganya, medianya. Baik, dalam pengajaran atau bimbingan baca bahasa Indonesia ada juga yang mencoba untuk menggunakan metode phonics untuk bimbingan baca bahasa Indonesia. Nah, ini sebetulnya asalnya tadinya untuk membimbing baca bahasa Inggris. Makanya metode phonics yang digunakan untuk membimbing baca bahasa Indonesia bisa jadi versi A dengan si B berbeda ya, artinya tekniknya. Karena ini sebetulnya karena mungkin ya teman-teman yang biasa menggunakan metode phonics ketika mengajar baca bahasa Inggris, ya mungkin karena sudah terbiasa menggunakan metode itu, maka kemudian ketika membimbing baca bahasa Indonesia, mengkonversikannya, gitu. Itu metode phonics. Waktu saya masih SD dulu, ini sebetulnya metode bimbingan baca guru saya ini agak mirip dengan phonics. Dia tidak mengucapkan B tapi eb. Eb, a, ba. Ec, a, ca. Baca. Bukan k tetapi ek. Ya. Eb, u, bu. Ek, u, ku. Buku. Nah, gitu. Bukan D tapi ed. Eb, ubu, ed, i, di, budi. Nah, ini paduan mengeja dengan phonics ya. Merangkainya dengan cara mengeja, tetapi pengenalan hurufnya dengan bunyinya atau letter soundnya. Dan efektif juga ya, artinya saya bisa baca juga ya. Nah, itu waktu SD saya dibimbing bacanya dengan cara seperti itu oleh guru saya, memadukan metode phonics dengan mengeja. I, an, ini bukan n ini tapi an. I, an, ini, i, ab, ubu, ibu. Ab, ubu, ad, idi, budi. Nah, ini paduan antara mengeja dengan bunyi huruf, bukan alfabet ya. Nah, gini. Ini phonics ya, selintas saya beri gambaran tentang metode phonics. Keempat, ada metode yang dikenal dengan metode Glenn-Doman. Nah, metode Glenn-Doman mengajarkan baca menggunakan flashcards. Langsung kata. Nah, jadi artinya membimbing baca dengan memperkenalkan langsung kata. Tidak belajar huruf, tidak belajar mengeja, tapi langsung kata menggunakan flashcards. Nah, ini contohnya. Ini bukunya nih, Pak. Buku panduannya How to Teach Your Baby to Read. Bagaimana mengajarkan bayimu membaca. Nah, menggunakannya flashcards. Ya. Itu. Menurut penemunya ya, Glenn-Doman, bahwa anak bisa mulai, bahkan bukan bisa, kalau menurut buku ini anak semestinya mulai belajar baca sejak masih bayi, umur 3 bulan pun sudah bisa atau sudah perlu belajar membaca menggunakan flashcards ya. Bagi yang belum tamat membaca buku ini, belum ikut pelatihannya sebaiknya, atau belum melihat, belum belajar cara menggunakan metode ini, sebaiknya jangan coba-coba ya.
sebaiknya tamatkan dulu buku ini ya. Dulu saya pernah ikut pelatihannya. Jadi sebetulnya dengan memperkenalkan flashcards kepada anak, secara tidak langsung anak juga belajar menirukan sebuah kata. Ibu, bapak, adik. Nah, anaknya mungkin hanya melihat saja. Tapi secara tidak langsung anak juga belajar berkata, belajar belajar mendengar dan mengucapkan kembali sebuah kata. Dan saya pikir bagusnya dengan metode ini, anak jadi sering berinteraksi dengan pengasuhnya, dengan orang tuanya juga. Nah, menurut Glendoman nanti anak bisa menyimpulkan sendiri bahwa itu adalah tulisan ibu, ini bapak, ini adik, gitu ya. Jadi itu gambaran tentang metode Glendoman, mengajarkan baca langsung kata, dan menurutnya anak sudah semestinya belajar membaca sejak masih bayi. Mungkin banyak berkomentar, anak belum saatnya membaca. Ya, silakan Anda berpendapat seperti itu, tapi sebaiknya jangan terburu-buru mengkritik metode ini sebelum Anda membaca buku ini. Jangan terburu-buru mengkritik sebelum tahu betul metode ini. Ya, baik. Kemudian Pak Mubarok biasa menggunakan metode yang mana? Saya memadukan. Ada mengejaknya, ada suku katanya juga, ya, dan kemudian dilanjutkan menggunakan flashcard langsung kata. Saya tidak menggunakan pendekatan phonics, ya, tetapi saya menggunakan teknik yang banyak digunakan oleh mereka yang menggunakan metode phonics ketika memperkenalkan huruf. Ya. Jadi saya banyak belajar juga dari teman-teman yang menggunakan metode phonics, termasuk dari teman-teman yang ngajar di sekolah Montessori, bagaimana memperkenalkan huruf. Ya. Saya tidak menggunakan bunyi hurufnya, tapi saya meniru teknik mengajarkannya. Jadi teknik itu lebih spesifik daripada metode. Gitu. Jadi bagaimana memperkenalkan huruf dengan sandpaper, bagaimana memperkenalkan huruf dengan movable alphabet. Nah, itu juga saya praktekkan ke anak-anak, terutama yang usianya masih 3 tahun. Itu. Jadi saya tidak menggunakan metode phonics dalam pengertian bunyi hurufnya. Ya, saya tidak menggunakan EBI, SA bisa, ya, tidak menggunakan bunyi hurufnya. Tidak I, EBU, bu, ibu, tidak. Tapi saya menggunakan teknik mereka ketika mengajarkan hurufnya. Nah, terlebih untuk memperkenalkan huruf kepada anak-anak yang usianya 3 tahun. Nah, ini saya banyak belajar dari teman-teman yang ada di sekolah Montessori, ya. Jadi kalau kami sendiri di Lembaga Bimbingan Baca Rimba ABCD, saya memadukan metode. Ada mengejanya sebentar, ya. Kemudian suku kata, dan dilanjutkan dengan flashcard. Ya, jadi kita padukan saja. Metodenya eklektik, ya. Eklektik itu paduan lah, perpaduan dari berbagai. Kalau ini gado-gado, perpaduan dari berbagai metode. Tentunya meskipun memadukan dari berbagai metode, ya kami juga punya silabus yang jelas. Artinya kami boleh memadukan dari berbagai metode, tapi silabusnya harus jelas, tidak boleh keluar dari silabus yang selama ini sudah kami pakai. Itu yang saya instruksikan kepada guru-guru bimbingan baca di tempat saya. Teknik boleh nih, bahkan untuk memperkenalkan huruf
saja saya bisa punya belasan teknik. Silakan mana mau dipakai. Mungkin dengan cara A anak lebih suka, dengan cara B anak yang satunya lagi lebih senang. Tapi tidak boleh keluar daripada silabus yang kami punya. Itu sedikit gambaran ya tentang 4 pendekatan membimbing baca. Itu pertama mengeja, kedua adalah langsung suku kata, yang ketiga dengan metode phonics, yang keempat adalah dengan mengajarkan langsung kata gitu. Mudah-mudahan gambaran ini bermanfaat, setidaknya menambah wawasan kita ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan ikuti terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.